Ya, jumpa kembali teman-teman. Hari ini kita akan berbagi tutorial belajar Excel 2016 untuk pemula tentang penggunaan rumus atau fungsi if. Agar lebih jelas, silahkan simak video ini sampai habis. Sebelum ke penggunaan if itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama adalah if, yang kedua if error, yang ketiga adalah if NA. NA ini nanti khusus untuk bila kita menemukan hasil seperti ini ya. Langsung saja, ini saya beri tambahan kolom KKM dan kategori, dimana di sini nanti saya menginginkan di sini otomatis akan terisi lulus atau tidak lulus. Nah, caranya bagaimana? Kita memanfaatkan fungsi if. Pertama, silakan masukkan if, lalu logika tes adalah logikanya. Untuk kelulusan, misalkan data yang diambilkan dari data nilai rata-rata, misalkan kita ambil di sini. If jika nilai ini F1 yang bernilai 80 lebih kecil, dibanding dengan nilai KKM atau G2, maka apa yang terjadi jika nilai lebih kecil? Tidak lulus. Misalkan di sini. Nah, dalam menulis seperti ini, silahkan diberi tambahan petik 2 di depan dan di belakang. Bila nilainya sebaliknya atau di atasnya atau sama dengan, ya tentunya akan menghasilkan lulus. Cukup seperti ini. Nah, tinggal kita drag. Nah, apa yang terjadi? Ini error ya, 82 kok tidak lulus. Nah, kita cek ketika drag ini ikut turun. Jadi ini nilai rata-rata mengikuti turun, harusnya yang KKM ini selalu di G2. Nah, seperti biasa, ini sebelum kita drag ya, G2 ini kita tambahkan tanda seperti ini di depannya. Nah, agar nanti tidak ikut turun. Drag sampai bawah. Nah, di sini sudah, ini lulus semua. Kita coba bila ini nilainya 60, 65, 68, ini otomatis tidak lulus. Nah, kenapa ini terisi? Karena selain nilai lebih atau nilai kosong, pasti dia dinyatakan lulus. Nah, agar ini tidak muncul, ini bisa kita gunakan tips. Di sini kita tambahkan if lagi di depannya. If jika nilai di sini ini ya sama dengan nilainya kosong, titik 2 kali atau tidak ada nilainya, maka menghasilkan tidak ada nilainya. Titik 2 lagi, kita enter. Nah, baru kita drag. Nah, di sini sudah kosong. Selanjutnya, untuk penggunaan if kedua adalah if berulang. Ini juga if berulang, tapi cuma 2 kali. Untuk kategori, bila nilainya sekian, nanti kategorinya A, B, C dan sekitarnya. Ini saya buat tabel bantu di sini. Kita mulai dari kategori yang paling tinggi adalah 90, itu akan menghasilkan A. Langsung saja, if jika F1 lebih besar dan sama dengan 90. Nah, ini langsung saja ya kita berikan tanda, karena nanti lebih mudah ketika kita drag ke bawah atau kita copy biar tidak bergeser, karena ini kan tidak boleh bergeser. Jika F3 lebih dari atau sama dengan 90, maka
nilainya adalah A, misalkan. Ini juga tidak boleh bergeser. Nanti kalau tidak, kita tambahkan tanda. Selanjutnya kita tambahkan lagi if F3 lebih besar dan sama dengan atau sama dengan 80. Nah, di sini kita tambahkan tanda lagi, maka akan menghasilkan nilai B. Tambahkan if lagi, jika F3 lebih besar atau sama dengan L15, tidak boleh bergeser nanti ya, maka akan menghasilkan C. Nah, ini juga tidak boleh bergeser, kita tambahkan tanda seperti ini. Lalu jika nilai tidak bisa dieksekusi dengan ini semua, menghasilkan nilai misalkan D, atau boleh kita tidak berikan kategori seperti ini. Bentar. Nah, lalu baru kita drag. Nah, ini ada kosong, ini karena apa? Karena ini di bawah 70, karena tidak dieksekusi tadi, nilainya adalah 0. Atau boleh kita berikan tanda misalkan straight, kita drag ke bawah. Nah, ini kan muncul. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi if di depan seperti ini tadi. Tambahkan di sini ya, if ini nilainya tidak ada, maka hasilkan tidak ada. Titik koma, enter kembali, lalu kita drag kembali, selesai. Nah, itu untuk fungsi if yang pertama. Untuk fungsi if yang kedua adalah if error atau if NA. If error itu tujuannya nanti seperti ini. Nah, ini termasuk kategori error, tapi kategori khusus ya, NA ini. Jadi nanti kalau errornya tidak NA, kita gunakan if NA, nanti tidak akan menghasilkan nilai apapun. Contoh, nah apabila NA ini kita gunakan fungsi if error, ini juga bisa teman-teman. Contohnya di sini kita gunakan if error. Kita masukkan di depan if error. Terus errornya apa, nanti buatnya hasilnya apa? Hasilnya tidak ada nilainya. Nah, nanti seperti ini. Dengan if NA juga bisa. Ini kita ganti, kita coba if NA. Nah, seperti itu. Lalu jika errornya bukan NA, kita berikan contoh seperti ini misalkan. Nah, ini kita masukkan if NA. Ini tetap error. Nah, jadi if NA ini khusus untuk error yang seperti ini. Ini bisa dieksekusi. Tapi bila errornya seperti ini, kita gunakan saja if error. Nah, seperti itu. Nah, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Silahkan share, like, dan komen. Tentunya yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.